Ini bukti bahayanya ajaran Ba'alawi, teman-teman. Mereka bisa memvonis orang lain dengan hakul yakin pasti akan mati dalam kondisi su'ul khotimah, hanya lantaran membahas nasab Ba'alawi, mengkritik nasab Ba'alawi. Dalam video ini yang dituju atau yang disebut namanya adalah Bang Haji Roma Irama. Namun kalau kita perhatikan bahasanya menggunakan kalimat kalian, ya. Jadi bukan hanya Bang Haji Roma Irama saja, tapi siapapun secara umum yang berani mengkritik nasab Ba'alawi atau membatalkan nasab Ba'alawi, kalian akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Bang Haji Roma Irama, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, kalian akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalian akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pali lu bumenyan. Kalian akan mati dalam kondisi su'ul khotimah, ya. Dan ingat bahasanya kalian, ya. Bahasanya berarti secara umum, bukan hanya ditujukan kepada Bang Haji Roma Irama, tetapi siapa saja yang selama ini mengkritik, membahas atau sampai membatalkan nasab Ba'alawi, menurut Habib ini katanya hakul yakin kalian semua akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Pertanyaannya, teman-teman, siapa dia Habib ini? Kok sampai punya keyakinan sampai tingkat hakul yakin bahwa Bang Haji Roma Irama ataupun siapa saja yang mengkritik nasab Ba'alawi akan mati dalam kondisi su'ul khotimah? Ini sudah melampaui derajat para nabi, para rasul, teman-teman. Karena apa? Rasulullah ketika memberikan jaminan surga bagi para sahabat nabi, salah satunya Abu Bakar, Umar, Uthman, atau 10 orang sahabat yang jelas dijamin surga, itu bukan jaminan dari Rasulullah secara pribadi, teman-teman. Tapi Rasulullah diberitahu melalui wahyu. Wahyu datang dari Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan ke Rasulullah, teman-teman. Jadi bukan ujuk-ujuk, itu kemauan Rasulullah langsung mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Enggak, teman-teman. Begitupun Rasulullah ketika misalkan memvonis orang ini akan menjadi ahli neraka, itu bukan hasil dari keyakinan pribadi Rasulullah, tapi berdasarkan wahyu. Salah satu contoh misalkan, ada salah satu sahabat yang sering juga ikut berperang, ya, dan para sahabat yang lain meyakini ketika sahabat tersebut terbunuh, teman-teman, dia akan menjadi ahli surga. Namun ketika Rasulullah mendengar, teman-teman, dia akan menjadi ahli neraka. Kata Rasulullah, terkejut para sahabat yang lain. Kenapa bisa seperti itu, wahai Rasulullah? Bukankah dia ini selalu menemanimu ketika perang berkecamuk? Artinya sahabat tersebut, teman-teman, salah satu yang tidak pernah absen, gitu ya, dari peperangan, ya. Namun Rasulullah menjelaskan, aku mendapatkan wahyu bahwa sebelum sahabat ini yang kau anggap sebagai ahli surga ini meninggal dunia, dia ini tertancap oleh panah atau tombak, ya. Namun karena dia tidak bisa menahan rasa sakit akibat dari tancapan panah atau tombak tersebut, akhirnya dia ingin buru-buru cepat mati untuk menghilangkan rasa sakit, dan akhirnya dia mendorong tombak atau panah tersebut, teman-teman, ya, semakin dalam ke dalam tubuhnya, lalu dia meninggal. Maka statusnya dia bukan meninggal dalam kondisi berjihad, tapi meninggal dalam kondisi bunuh diri, teman-teman. Nah, itu sebagai gambaran, teman-teman, sekelas para sahabat Nabi saja yang berani memvonis sahabat tersebut yang dilihat secara kasat mata rajin ikut berperang menemani Rasulullah, pasti dia akan menjadi ahli surga. Namun ternyata kata Rasulullah, dia akan jadi ahli neraka. Makanya dalam Al-Quran surah An-Najm Allah menyebutkan, teman-teman, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu, ya, sesuatu yang berupa hawa nafsu, namun melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, teman-teman. Jadi Rasulullah ketika berbicara terutama tentang perkara agama, ya, vonis, ya, baik itu vonis surga maupun vonis neraka, teman-teman, itu bukan berdasarkan keyakinan Rasulullah sendiri, tetapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan. Lah ini Habib bukan siapa-siapa, teman-teman, tapi seolah-olah tingkatannya melebihi Rasulullah, para nabi, para rasul. Dia punya keyakinan seolah-olah dia tahu bahwa orang tersebut, si fulan, akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Apalagi alasannya sepele, ya, karena sering mengkritik nasab Ba'alawi atau membatalkan nasab Ba'alawi, atau tidak percaya bahwa Ba'alawi itu cucu nabi, pasti kamu akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya sebutkan tadi, teman-teman, di awal, ini bukan satu-satunya model vonis dari klan Ba'alawi, ya. Yang mengerikan yang lain juga, teman-teman, ada. Dia berani memvonis seseorang yang tidak percaya
Ba'alawi itu cucu Nabi atau zuriyah Nabi, maka dia kafir. Ini kan vonis, teman-teman. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Pali lu bumenyan. Yang tidak percaya habaib kafir hukumnya. Maksudnya tidak percaya Habib apa, teman-teman? Tidak percaya Habib adalah zuriyah Rasulullah, maka hukumnya kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dari mana ini sumbernya? Kok orang yang nggak percaya Habib adalah keturunan Rasulullah itu, maka dia kafir? Seolah-olah mereka ini punya tingkatan sederajat dengan para nabi, para rasul. Yang kalau kita tidak percaya dengan seluruh para nabi, para rasul adalah utusan Allah Azza wa Jalla, maka jelas kita kafir. Nah, mereka ini teman-teman ya bisa mengatakan seperti ini. Yang tidak percaya Habib adalah zuriyah Nabi, maka hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir berarti keluar dari Islam, teman-teman. Ya. Jadi kita yang mengkritik masa Ba'alawi, nggak percaya Ba'alawi adalah cucu Nabi, kita nih kafir semua di mata mereka, teman-teman. Ya. Dan banyak modelan-modelan vonis dari klan Ba'alawi ini, baik itu vonis dalam bentuk hakul yakin, katanya mati dalam keadaan su'ul khotimah karena mengkritik nasab Ba'alawi. Kemudian yang kedua tadi, yang tidak percaya Habib hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ini contoh yang lain lagi, teman-teman. Kisah si Maman tukang kacangnya itu sudah kita simak semua ya. Katanya karena saking baiknya kepada seorang Habib, jadi si Maman tukang kacang ini yang ahli maksiat, ketika meninggal dunia datang seorang Habib menaruh sebuah surat di bawah kepala si Maman. Man, nanti kalau lu ditanya oleh malaikat mungkar nakir, lu gak usah jawab, cukup lu kasih surat ini dari gua, lu masuk surga tanpa hisab. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, Man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo, Man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Ini kan jelas vonis, teman-teman ya. Vonis dalam bentuk jaminan surga kepada seseorang, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi lengkap mereka ini, bisa memvonis orang lain pasti mati dalam keadaan su'ul khatimah, kemudian dia berani memvonis orang yang tidak percaya Habib kafir, kemudian dia juga bisa memvonis dalam bentuk memberikan jaminan kepada seorang yang cukup modalnya cinta kepada Habib akan masuk surga tanpa hisab. Dan banyak sekali ya, banyak sekali model-modelan pernyataan-pernyataan yang seperti ini, teman-teman. Tapi cukuplah 3 kita tampilkan. Ini sudah banyak, teman-teman, sebagai bukti ya, atau sebagai alasan untuk kalian menjauhi, teman-teman ya. Selamatkan akidah kalian, selamatkan pemahaman kalian, selamatkan keluarga kalian, teman-teman, dari pemahaman memvonis orang kafir, memvonis orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, memvonis orang ya sok-sokan berani menjamin orang lain masuk surga. Sedangkan Rasulullah, teman-teman, ketika memvonis si fulan misalkan menjadi ahli neraka atau mati dalam keadaan su'ul khatimah atau menjamin para sahabat Nabi menjadi ahli surga, itu bukan berdasarkan hawa nafsu beliau atau keyakinan beliau sendiri, tapi itu murni karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan ke
Rasulullah, teman. Lah ini para Habib seakan-akan derajatnya melebihi Rasulullah. Ya, dia berani memvonis orang neraka, memvonis orang suul khotimah, memvonis orang menjadi ahli surga. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.